Perkenalkan, nama saya Indra dengan nomor NIM 86061414849. Di sini saya akan membuatkan proyek video tentang mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Peran Ilmu dalam Memperkuat Ilmu Pendidikan. Baiklah, materi yang akan saya bahas di sini tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat pendidikan. Jadi materinya itu tentang filsafat ilmu. Di sini pengertian dari filsafat ilmu itu memperkuat keilmuan pendidikan, itu menurut saya. Jadi filsafat ilmu ini berfungsi untuk mengawasi dan memperkuat dasar keilmuan gitu ya. Nah, jadi melalui filsafat ilmu ini pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja seperti itu, tetapi juga memperhatikan tujuan, metode, dan nilai-nilai yang ingin dituju oleh pendidik tertentu. Nah, yang kedua, pendidikan yang bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, di sini di mana pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan saja ya, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir anak. Oke, jadi bukan hanya melakukan pendidikan aja, bukan hanya kita belajar, tapi kita juga perlu adanya pembentukan karakter, pembentukan moral seperti itu. Itu yang penting di filsafat ilmu ya, supaya balance ya. Nah, jadi yang ketiga itu ilmu filsafat ilmu itu sebagai pisau analisis. Mengapa pisau analisis? Nah, jadi filsafat ini disebut sebagai pisau analisis karena bisa digunakan mengkaji dan menganalisis sebagai persoalan pendidikan. Jadi dia lebih menganalisa seperti itu. Mempertajam ilmu, dasar ilmu kita, hasil dari karakter yang kita dapat tadi, itu akan kita hasah lagi, akan kita perkuat lagi ya, itu maksudnya. Jadi supaya menjadi pondasi kita di pendidikan kita, seperti itulah ya. Jadi harus dapat moralnya, dapat karakternya, terus kita hasah lagi supaya lebih tajam, supaya lebih mantap. Nah, jadi dalam filsafat ilmu ini terdapat dari 3 landasan utama ya. Yang tentu kita tahu, landasan yang pertama itu ada ontologi, yang dinamakan ontologi. Pernah dengar ya, ontologi itu yang membahas tentang hakikat atau objek yang dipelajari, yang pernah saya sampaikan sebelumnya itu ya. Jadi dia ini yang membahas tentang hakikat objek yang dipelajari. Nah, dalam pendidikan, ontologi membantu memahami hakikat peserta didik dan proses belajar ya. Jadi seperti itu. Jadi tentang objek dalam pendidikan, ontologi ini memahami hakikat peserta didik itu ya dalam proses belajar. Nah, di situ ada lagi epistemologi, di mana di situ membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi ini berkaitan metode pembelajaran dan cara memperoleh ilmu ya. Jadi di situ ada ya, dia itu membahas bisa dapat memperoleh pengetahuan melalui pendidikannya, melalui pembelajarannya, seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi berkaitan dengan metode pembelajaran yang sudah diajarkan, dia sudah tahu, dia sudah mengetahui gitu. Jadi epistemologi itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi ada yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi itu membahas tentang nilai dan manfaat ilmu ya. Dalam pendidikan, aksiologi ini membantu menentukan nilai, moral, etika, dan manfaat pembelajaran bagi kehidupan. Dalam arti, aksiologi ini tadi membantu menentukan nilai moral. Di situ yang saya sampaikan sebelumnya, kita harus memiliki nilai moral yang baik sebagai pendidik yang baik.
kita harus mendapatkan nilai moral yang baik. Jadi kita boleh mendapatkan aksiologi ini, kita harus memahami ya, karena ini bisa membantu menentukan nilai dari hasil belajar kita gitu, menentukan nilai dan manfaat dari pembelajaran kita, dari kehidupan kita sehari-hari, pembelajaran kita sehari-hari. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh penerapan filsafat dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat dalam pendidikan. Yang pertama itu bisa menyusun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, ya. Menyusun kurikulum. Ya, adanya kurikulum yang disusun untuk peserta didik seperti itu, dan pemilihan metode pembelajaran yang efektif dan kreatif. Sebagai guru, ya, kita tentunya harus memberikan metode yang kreatif kepada siswa kita supaya mereka tidak jenuh, supaya mereka tidak bosan. Oke, seperti itu ya. Dan yang ketiga itu pengambilan kebijakan pendidikan berdasarkan berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Ya, jadi kita juga mengajarkan siswa untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga bertanggung jawab. Itu penting. Pokoknya karakter itu yang utama kita ajarkan kepada anak-anak. Karakter apa? Karakter yang baik, bertanggung jawab, tahu berterima kasih, dan segala macam. Itu karakter-karakter yang baik itu perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu sudah zamannya canggih. Jadi kalau tidak dari kita, guru atau orang tua mengajarkan ke anak-anak itu karakter yang baik, saya jamin kacau anak-anak. Ya, jadi kita harus menanamkan karakter yang baik. Oke, jadi kesimpulan dari filsafat ilmu ini ya menurut saya itu memiliki peran penting. Jadi filsafat ilmu ini memiliki peran yang penting dalam pembentukan ilmu pendidikan. Kenapa? Karena ini filsafat ilmu ini sangat membantu menjadi lebih sistematis ya, kritis, ilmiah, dan memiliki nilai moral yang tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik karena keduanya saling mendukung dalam membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seperti itu ya. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.